Langit mendung menaungi Pengadilan Negeri Mungkit, Kabupaten Magelang, Selasa pagi tanggal 5 Agustus tahun 2025. Namun, suasana jauh lebih mendung bagi puluhan sopir truk yang sejak pagi sudah memadati halaman pengadilan, mengawal sidang pra-peradilan yang diajukan rekan mereka, Adi Ricardi. Sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, hakim membacakan putusan, permohonan pra-peradilan ditolak. Dalihnya, penetapan tersangka oleh penyidik Polresta Magelang dianggap telah sesuai prosedur hukum dan sah. Putusan itu sontak disambut dengan desahan kecewa dari para sopir yang menanti keadilan. Meski demikian, mereka tetap menunjukkan sikap tertib dan damai. Tidak ada aksi anarkis. Yang ada hanyalah raut wajah kecewa dan sorak-sorai protes yang masih dalam koridor hukum. Kami kecewa, tapi tidak akan berhenti. Ini baru permulaan, bukan akhir. Teriak salah satu sopir yang enggan disebut namanya. Benarkah ada kejanggalan? Kubu Adi Ricardi menilai ada kejanggalan serius dalam proses hukum yang dijalani kliennya. Salah satu poin yang dipertanyakan adalah isi berita acara pemeriksaan BAP. Dalam BAP, Adi disebut sebagai admin Depo Barokah Kaliputih, bukan sebagai pemilik. Namun, hakim tidak mempertimbangkan fakta ini dalam putusannya. Ini sangat janggal. Klien kami bukan pemilik, tapi kenapa dijadikan tersangka seolah-olah aktor utama? Ujar kuasa hukum Raditya, SH, kepada awak media usai sidang. Raditya menegaskan pihaknya akan mengkaji langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan melapor ke lembaga pengawasan eksternal. Aparat penegak hukum disorot. Sorotan tajam pun diarahkan pada Polresta Magelang. Hingga berita ini diterbitkan, Kapolresta Kombes Pol Herbin Sianipar, SIK, SH, maupun Kanit Tipiter Ibtu Rosyid Khotibul Umam, belum memberikan keterangan resmi. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat LPKSM Kresna Cakra Nusantara, melalui perwakilannya Sugiono, SH, menyampaikan orasi keras di depan pengadilan. Kalau mau bersih-bersih, jangan tebang pilih. Jangan jadikan satu orang sebagai tumbal. Bongkar semua depo yang terlibat. Tegasnya lantang, disambut sorakan para sopir. Solidaritas dari akar rumput. Meski putusan hakim tak memihak, aksi para sopir truk membuktikan bahwa solidaritas kelas pekerja masih hidup. Tanpa ricuh, tanpa emosi berlebihan, mereka menuntut keadilan yang menurut mereka masih jauh dari harapan. Di balik suara knalpot dan debu tambang, kami punya hati. Kami juga manusia yang tahu rasa kecewa dan tahu memperjuangkan hak, ujar seorang sopir yang ikut mengawal sejak pagi. Perlawanan masih panjang. Adi Ricardi, yang selama ini dikenal sebagai sosok pekerja keras di sektor tambang, menyatakan tidak akan menyerah. Saya bukan penjahat, dan saya bukan pemilik depo itu. Saya akan terus berjuang, tegasnya. Sidang boleh berakhir, tapi bukan perjuangan. Di tengah ketidakpastian hukum dan dugaan kriminalisasi, suara rakyat kecil mulai bergema dari balik kemudi truk-truk yang selama ini hanya dipandang sebelah mata. Banyak kebobrokan, karena Polres itu menerima semua uang dari teman-teman kita. Menerima atensi, Mas? Iya, atensi itu pun menerima. Kalau kita sih nggak ada ikatan ya, saya depo, khususnya sama tambang, kita sama sekali nggak ada ikatan. Manajemen pun kita masing-masing. Nggak ada sama sekali terkait tambang ya tambang sendiri. Depo kita jual beli yuk, kita jual beli foto sama mereka. Jenengan ada nggak bukti kalau tambang-tambang di sini ada setoran ke? Ada ya? Ada. Kita buktikan ya. Bisa buktikan bisa. Oke. Terus tadi kan dalam keterangan Pak Hakim ya, BAP ini jenengan ada pengakuan jenengan selaku pemilik depo. Nggak ada. Dari awal saya sudah di BAP, itu depo bukan milik saya. Itu milik Pak Bantar. Dari awal. Dan itu pun ada tuh dari Bulura. Yang menyewa siapa? Ada buktinya semua kok. Ada semua. Kita nggak ngelak itu dari awal di BAP. Itu depo milik Pak Kasdi bukan. Statusnya gimana? Itu depo milik Pak Bantar. Kita kerjasama, kerja bareng-bareng. Jenengan gaji berarti? Iya. Yang gaji jenengan siapa? Ya Pak Bantar. Pak Bantar? Iya. Loh kok nggak Pak Bantar yang ditetapkan tersangka? Saya nggak tahu. Dari awal saya sudah ngomong, depo Pak Bantar, bukan milik saya. Saya dari awal rekapan pun sama Mas Bodrek. Jenengan masih ingat nggak isi BAP itu? Poinnya apa? Poin-poinnya ya saya ditanya, itu depo milik siapa? Depo milik Pak Bantar. Terus keterkaitannya gimana, sistemnya gimana, ada semua kok. Tapi saya kurang paham kalau itu dirubah lagi.
Kalau dirubah lagi nggak tahu. Ya, nggak tahu. Nah ini kan Ini 250 juta itu ding. yang minta kan ceritanya jenengan diminta uang atensi 250 juta. Bukan saya Gimana? enggak. Gimana ceritanya? Intinya saya pendekatan siapa yang bisa Memediasikan, menyelesaikan masalah saya. Iya. Saya pasrah ke Bang Mudro kemarin. Bahasa apa? Bang Mudro. Bang Mudro. Ya. Bang Mudro itu sebagai pengacara, Bukan, sebagai ya sebagai yang saya tuakan, ya sebagai teman, seperti saudara. Iya. Dia yang datang ke sana. Sekitar. Ya. Sekitar Polresta Malang. Magelang. Ya. Sorry. Terus? Ya intinya saya cuma punya uang 100 juta. Oh. Ya, itu pun saya udah habis-habisan. Tapi nggak tahu lah, saya kurang paham. Intinya saya nggak menerima karena ini sudah sampai di ranahnya dari Polda lah. Ini sudah sampai di Kapolres lah. Sedangkan kita memang jujur aja, kita nggak ada kaitan sama tambang dan kita jual beli. Oh ya. Jual beli kalau memang kita salah jual beli kita berhenti. Iya. Itu aja. Kita jual beli, dia jual kita beli gitu aja. Nah, tapi keterkaitan dia itu mau maling mau apa kita nggak tahu. Iya. Nah, kalau mau depo ditertibkan bukan cuma rumah saya, sini depo banyak kok. Ayo tertibkan semua. Kan gitu. Berarti jenengan harapan jenengan nih pada Pak Prabowo nih, Iya. sama Kadif Propam sama Wasdik ya. Iya. Wasdik Mabes Polri. Harapannya seperti apa? Ya ditegakkan semua, jangan tebang pilih. Kalau kita memang kita orang usaha keliru, ya diluruskan dong. Ya masyarakat sih. Masyarakat